Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi aqidati salafis sholihi ahli sunnati wal jamaati, yang disusun oleh beliau As-Syeikh Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari hafizallahu ta'ala. Setelah beberapa waktu terjeda, kita belum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa melanjutkan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, dan kita sampai pada halaman 203 ya. Sampai 200 berapa para akhwat? Berapa? 202. 3. Yang poin yang mana? Masih di halaman 203, poin yang ke titik yang kedua ya. Iya. Lupa ada catatannya apa enggak itu? Toi. Sampai pada halaman nomor 203, masih pada nuktah yang kedua. Kata muallif Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari menyebutkan pada manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab suluk, akhlak dan yang semisalnya. Wa min akhlaqis salafis sholihi ahli sunnati wal jamaati, dan di antara akhlaknya para salafus sholih ahli sunnah wal jamaah adalah kasratul haya'i wal adabi wat tawaddudi was sakinati wal waqari. Di antara akhlak-akhlaknya para salafus sholih Ahlussunnah wal Jamaah adalah kasratul haya. Mereka adalah sangat pemalu. Ini sudah kita bahas pada sifat ini di pengajian kita yang dahulu. Kemudian yang selanjutnya wal adabu, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat beradab. Adab itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau seseorang dikatakan beradab, berarti dia itu orang yang akhlaknya baik, yang penuh dengan tata krama. Jadi adab itu akhlak yang merupakan tata krama. Tata kramanya perbuatan, tata kramanya ucapan,
terhadap yang lain. Maka para salaf adalah pemilik tata krama yang begitu tinggi. Mereka orang-orang yang sangat beradab. Kalau dibahas tentang masalah adab, maka kita harus ingat bahwa ada adab yang sifatnya dari hamba kepada Allah, dan ini paling pokoknya adab, bahwa sebagai hamba harus beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adab orang yang beriman terhadap kalamullah Al-Quran. Ini juga pokok-pokoknya adab. Kemudian ada adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adab terhadap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada adab yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada sesama manusia yang lain selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adabnya orang yang beriman terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, manusia yang paling baik setelah para nabi dan rasul. Kemudian adab terhadap sunnah-sunnahnya para sahabat, sebagaimana adab kepada baginda Nabi. Kemudian juga adab terhadap sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Maka juga ada adab terhadap para sahabat dan sunnah-sunnah beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian adab kepada sesama manusia yang lainnya. Ada adab antara anak kepada orang tua. Juga ada adab orang tua terhadap anak. Ada adab antara suami dengan istri. Ada adab antara tetangga. Ada adab bermasyarakat, berkerabat, yang seterusnya. Maka itu adalah termasuk bagian daripada adab-adab. Dan kita ketahui bahwa adab ini mencerminkan akhlak dan budi pekerti seseorang. Makanya dalam bab ini Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari menyebutkan bab adab termasuk bagian dari akhlaknya para salaf, akhlaknya para sahabat. Adab ini adalah akhlaknya Ahlus Sunnah wa Jamaah. Jadi tampak pada akhlaknya para salaf, akhlaknya Ahlus Sunnah wa Jamaah, adab-adab dan tata krama yang tinggi. Tata krama itu dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Maka hendaknya diperhatikan masalah unggah-ungguh ini, adab ini. Dan kita ketahui para ulama, mereka mewasiatkan agar belajar adab sebelum belajar ilmu, menunjukkan bahwa pendasaran adab dan akhlak ini pengaruhnya luar biasa terhadap ilmu yang diajari, yang dipelajari oleh seseorang. Sudah pernah kita singgung pada pertanyaan yang pernah kita bahas di pertemuan yang dahulu, bagaimana adab ini harus dikedepankan, bagaimana seseorang itu harus beradab kepada Allah, beradab kepada kalamullah,
beradab kepada Rasulullah, beradab kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ini didahulukan bagaimana mereka mengetahui dan bagaimana mereka mempraktikkan adab ini. Sehingga ketika mereka mempelajari ilmu, yang ilmu itu adalah qala Allah, yang ilmu itu adalah firman-firman Allah, Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang memang sudah beradab terhadap Al-Quran. Mereka terhadap zat yang telah berfirman pun telah beradab. Dan ini termasuk perkara yang dipesankan oleh para ulama. Di antaranya adalah ulama-ulama ahli tafsir. Di materi antun para santri, pelajaran usul tafsir, yang pertama yang harus dipahami sebelum mempelajari tafsir adalah dipahamkan bagaimana seorang beradab kepada kalamullah Al-Quran. Bahwa dia tidak berbicara, dia tidak akan menyebutkan perkara-perkara tentang Al-Quran layaknya dia komentar, layaknya dia menyebutkan perkara-perkara yang itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, sehingga harus takut kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki tetapi disebutkan begitulah kehendaknya Allah, sehingga harus takut kepada Allah. Sekiranya Allah SWT memaknakan demikian tetapi disebutkan maknanya adalah seperti ini. Ini bagaimana pentingnya masalah adab dalam membentuk akhlaknya seseorang. Kebanyakan pembahasan masalah adab dan akhlak itu penekanannya adalah adab dan akhlak kepada sesama kaum muslimin, sesama manusia saja. Dan sedikit pelajaran-pelajaran adab akhlak yang ditekankan di sana, beradab berakhlak dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal sebelum seseorang beradab kepada manusia, tidak mungkin dia beradab kepada manusia kalau dia tidak beradab kepada Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau seseorang beradab kepada Allah, dia beradab kepada kalamullah, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia baru akan bisa benar-benar beradab kepada sesama. Tapi kalau dia tidak memiliki adab kepada Allah, tidak beradab kepada kalamullah, maka dia tidak akan bisa beradab kepada sesama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab kepada sesama, bertata krama, ada dua realita antara orang yang beriman yang beradab kepada Allah dan orang yang tidak demikian. Realita yang pertama, baisnya seseorang sehingga beradab kepada sesama adalah karena Allah. Jadi yang mendorong, yang membangkitkan adab pada diri seseorang harus beradab kepada sesama manusia itu adalah Allah. Ini kalau orang itu beradab kepada Allah, sehingga dia pun takut tidak beradab kepada sesama karena Allah memerintahkan kita beradab kepada sesama. Takut memiliki adab tata krama yang buruk kepada sama manusia karena Allah SWT mencela orang-orang yang beradab buruk kepada manusia. Takut berucap dengan ucapan yang menyakiti orang karena Allah mengharamkan orang berucap kepada orang lain yang menyakitkan. Takut bersikap pongah, takut bersikap angkuh
dalam ucapan maupun dalam perbuatan, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak cinta kepada setiap orang yang mukhtal, yang sikapnya, yang tingkah polanya angkuh, fakhur, yang ucapan-ucapannya juga begitu angkuh, sehingga dia tidak akan tampil angkuh di hadapan manusia. Karena apa? Allah SWT tidak cinta. Ini fenomena yang pertama. Tapi fenomena yang kedua, orang yang tidak beradab kepada Allah, dia berbuat baik, beradab kepada sama karena pamrihnya. Jadi yang mendorong dia berbuat baik itu bukan karena Allah, tetapi karena pamrihnya. Pamrih-pamrih duniawi, pamrih-pamrih materi, pamrih-pamrih jabatan, pamrih-pamrih kedudukan, pamrih-pamrih strata sosial dan seterusnya, dari kepentingan-kepentingan yang ada. Ini menunjukkan bahwa ada keterpaksaan kenapa mereka harus beradab, yang menunjukkan aslinya mereka bukan orang-orang yang beradab, tapi orang-orang yang terpaksa. Sedangkan orang yang beriman, kenapa mereka itu memperhatikan Allah memerintahkan begitu mereka ini? Karena keikhlasannya. Kenapa mereka ikhlas melakukan adab-adab tersebut? Karena Allah menjanjikan pahala. Mereka berbuat baik kepada sesama, berharap kepada Allah pahalanya, tidak pamrih kepada manusia. Mereka beradab kepada makhluk karena mereka berharap pahala di sisi Allah, tidak pamrih kepada makhluk. Begitu realita dan beda yang ada. Makanya beda antara ulama-ulama salaf yang ada di atas manhaj salaf ini, pembahasan tentang adab dan akhlak, maka yang pertama dan yang paling utama adalah bagaimana umat ini dijadikan umat yang beradab kepada yang paling utama dahulu, beradab kepada Allah, beradab kepada kalam Allah, beradab kepada Rasulullah. Yang ini nanti yang akan membawa umat ini menuju kepada adab-adab kepada yang lainnya. Dan Allah SWT perintahkan agar kita ini mengajarkan adab kepada diri-diri kita, sebagaimana agar kita mengajarkan adab kepada keluarga kita. Dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan peliharalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa bagaimana seseorang menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari neraka. Adibu anfusakum wa ahlikum amradinahum. Ajarkan adab kepada diri-diri kalian. Didik dengan adab diri-diri kalian dan didik dengan adab keluarga kalian. Bagaimana mengajarkan adab kepada diri dan kepada keluarga? Dengan mengajarkan agama kalian, mengajarkan agama Islam ini kepada mereka. Dengan cara begitu seseorang itu mendidik, menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang beradab. Ini juga menunjukkan tidak ada adab melainkan adab yang diajarkan di dalam Islam. Jika adab-adab itu dilarang oleh Islam, maka yang didahulukan adalah syariat Islam, bagaimana adab menurut Islam. Sedangkan adab yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang dilarang oleh Islam, maka dijauhi dan diganti dengan adab yang Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT dan juga para santri,
Termasuk adab yang diajarkan di dalam Islam selain adab terhadap ilmu yaitu Al-Quran adalah adab kepada pengajar, adab kepada para pengajar ilmu. Maka carilah keberkahan ilmu dengan belajar beradab kepada pengajar ilmu. Carilah keberkahan ilmu dengan belajar beradab terhadap ilmu yang kalian pelajari. Karena Allah Azza wa Jalla akan cabut keberkahan ilmu jika seorang tidak beradab terhadap ilmu itu sendiri. Allah akan cabut keberkahan ilmu jika seorang tidak beradab kepada para pengampu ilmu. Kenapa yang demikian? Karena tidak beradab para santri kepada yang menyampaikan ilmu, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Allah akan cabut nikmat keberkahan ilmu tersebut. Bagaimana seorang santri tidak beradab kepada gurunya, dia akan mendapatkan keberkahan ilmunya, sedangkan dia tidak bersyukur kepada Allah yang patutnya adalah dicabut nikmat keberkahan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baginda Nabi menyebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Maka yang tidak memiliki adab kepada gurunya, tidak beradab kepada pemilik ilmu yang mengajarinya ilmu, tidak bersyukur kepada dia, tidak berterima kasih kepada gurunya. Ketika dia tidak berterima kasih, tidak beradab kepada gurunya, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka Allah akan cabut nikmat keberkahan ilmu ini. Keberkahan ilmu itu tidak ditunjukkan nilai. Nilai yang tinggi tidak menjamin keberkahan ilmu. Betapa banyak orang itu punya prestasi, santri punya prestasi, nilainya tinggi, tapi kenyataannya keberkahannya dicabut oleh Allah sehingga tidak manfaat ilmu yang dia pelajari. Untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk orang pun tidak bermanfaat. Maknanya bahwa ilmu yang dia pernah pelajari itu hanya sekedar nilai itu yang didapat, tidak memperbaiki dirinya, alih-alih memperbaiki orang lain. Memperbaiki dirinya saja tidak merubah adabnya, tidak merubah tata keramanya pada dia mempelajari ilmu. Memperbaiki dirinya saja tidak, bagaimana bisa memperbaiki orang lain? Ini jika ilmu dicabut nikmat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya diperhatikan bagaimana adab masalah ilmu ini. Beradab kepada Allah, takutlah kepada Allah, karena yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu yang kita ambil dari Al-Quran. Maka beradab kepada Allah, bagaimana kita itu belajar, bagaimana kita mengajar. Demikian juga harus takut kepada Allah, bagaimana tentang tanggung jawab ilmu ini, supaya Allah SWT memberikan keberkahan ilmu, dan supaya Allah SWT memberikan kebaikan yang lebih banyak. Karena makna barokah adalah kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di antara adab dan akhlaknya para salaf Ahlussunnah wal Jamaah adalah kasratut tawaddud. Tawaddudi yakni kecintaan mereka kepada sesama. Ini adalah buah daripada akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tampillah seseorang itu dengan adab dan akhlaknya kepada Allah menjadi hamba-hamba yang saling mencintai.
Dan saling mencintai itu termasuk bentuk simpul iman yang sangat tinggi. Baginda Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Simpul iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Para ulama menyebutkan cinta dan benci karena Allah itu adalah bentuk loyalitas, berarti adalah al-wilayah atau al-wala. Dan ini hanya bisa dibangun antara orang-orang yang beriman saja. Oleh karenanya Nabi menyebutkan bahwa simpul iman yang paling kokoh, simpul iman yang paling kuat, berarti kecintaan terhadap sesama itu hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang beriman saja. Allah SWT menyebutkan tentang pendasaran kecintaan kepada sesama itu adalah iman. Dia Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Adalah orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memiliki loyalitas, memiliki wala terhadap sebagian yang lain. Berarti mereka adalah orang-orang yang saling cinta. Kecintaan yang ada pada mereka di sini disebutkan at-tawaddud. Cinta yang menumbuhkan belas kasih. Dan betul bahwa para salaf adalah pioner dalam masalah ini. Yang paling terdepan di dalam masalah mencintai kepada sesama dan belas kasih kepada sesama. Perhatikan baginda Nabi SAW dipuji oleh Allah SWT, para sahabat dipuji oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad siapa itu? Para sahabat. Mereka tegas sikapnya terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama bainahum, mereka orang-orang yang belas kasih, mereka orang-orang yang penyayang di antara mereka. Dan imam-imam para orang-orang yang beriman ini pada umat yang belakangan adalah para sahabat. Mereka adalah para salaf, mereka adalah al-sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang sangat besar bagaimana belas kasihnya, bagaimana kecintaannya mereka kepada sesama. Dan sirah para sahabat dan juga sirahnya Rasulullah SAW yang ada di antara para sahabat menunjukkan hal tersebut. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang menunjukkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang saling cinta, orang-orang yang sangat mencintai sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap orang-orang yang belum memiliki Islam pun mereka itu sayang dan cinta, tetapi sayang dan cintanya ada dalam bentuk yang lain. Disayangkan kalau mereka tidak masuk Islam, dicintai mereka sebagai sesama manusia, oleh karenanya dipedulikan nasibnya mereka, sehingga mereka pun berdakwah. Bentuk cinta kepada sesama manusia, peduli dengan nasibnya manusia, dan itu adalah bukti cinta. Peduli terhadap sesama adalah bukti cinta. Ketika manusia belum mengenal Islam, berarti mereka terancam, nasib mereka terancam. Maka sebagai bentuk dan bukti cinta, ada kepedulian terhadap mereka, didakwai mereka, diajarkan Islam, diajak mereka untuk berislam. Adalah wujud daripada
bukti daripada cinta yang ada pada orang-orang yang beriman. Kemudian di antara adab dan akhlaknya para salaf, kasratu as-sakinah. Mereka adalah orang-orang yang sangat tenang. Mereka orang-orang yang sangat tenang hidupnya, sangat tentram mereka. Sakinah, ketenangan hidup mereka itu karena tidak ada pada benak mereka sesuatu yang menjadi mereka galau. Mereka tentram, mereka tenang. Kenapa demikian? Karena Ahlussunnah wal Jamaah hidupnya di atas kebenaran, hidupnya di atas al-haq, sehingga mereka tenang. Mereka memegangi konsep-konsep yang benar dalam hidup ini, sehingga hidup mereka tenang. Dalam kehidupan kita itu dihadapkan berbagai masalah yang membutuhkan konsep-konsep yang harus kita pegangi, dan tidak ada konsep hidup yang benar kecuali yang diajarkan di dalam Islam. Ada fitnah, kaum muslimin banyak yang galau, tapi karena si Ahlussunnah ini memahami agamanya, dia tahu ilmu bagaimana menghadapi fitnah ini, maka tenang dia. Ada krisis moneter, karena dia orang yang beriman adalah Ahlussunnah, dia memahami konsep hidup yang benar bagaimana menghadapi krisis moneter, maka tenang hidupnya. Oleh Allah diuji dengan kebangkrutan, karena dia seorang Ahlussunnah yang dia paham tentang takdirnya Allah, dia paham tentang rezeki adalah takdirnya Allah, dengan konsep yang benar di dalam menghadapi takdir apapun yang terjadi, termasuk adanya kebangkrutan, maka tenang hidupnya. Sehingga benar bahwa para sahabat, para salaf Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat tenang hidupnya, sangat tentram hidupnya, dan Allah SWT yang anugerahkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak adanya ketenangan jiwa karena mereka tidak memiliki pegangan yang benar, tidak punya prinsip yang benar dalam menghadapi berbagai problem dalam kehidupan ini, sehingga hidupnya goyang, jiwanya pun begitu, mudah dilanda kegalauan karena tidak memiliki konsep hidup yang benar yang dia harus pegangi. Ini pentingnya kita itu belajar agama itu secara universal, dan juga mempelajari agama ini tidak sekedar tahu teori, tetapi aplikasinya macam apa, dan berusaha segera kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membiasakan mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari, dikhawatirkan dan ditakutkan sekedar teori terus menjadi teori. Apabila ilmu yang kita belajar sekedar menjadi teori, khawatirnya nanti akan tersimpan di rak-rak kitab. Itu kalau masih dijaga. Kalau lagi tidak terjaga, buku nanti akan menjadi perkara yang tidak lagi ada nilainya, berserakan, terbuang ke sana kemari. Dan termasuk di antara adab dan akhlaknya para salaf adalah kasratu al-waqar,
hampir sama dengan sakinah di sini adalah al-waqar, ketenangan mereka karena mereka orang-orang yang punya wibawa. Ketenangan hidup mereka karena mereka itu orang-orang yang punya wibawa. Jadi tenang karena kewibawaan mereka di atas kebenaran. Masya Allah, kewibawaan orang ada pada kebenaran yang dibawanya. Bersikap bijak, kenapa? Karena mereka mengerti bagaimana menyikapi problem yang ada. Bersikap bijak karena mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Mereka tenang, sakinah, ketentraman jiwa mereka, dan juga mereka membawa kebenaran sehingga mereka tenang dan berwibawa. Mereka di atas kebenaran, mereka tidak angkuh, tapi tenang, berwibawa. Dan ketika mereka tidak ditelantarkan, mereka itu tidak diganggu dan sebagainya, mereka tetap berwibawa. Tidak bakal mereka kecil nyali, tidak. Itu sikap al-waqar yang dimiliki oleh para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang yang berada di atas kebenaran. Yang konsep ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW mensifati siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa para salaf itu. Beliau SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, akan senantiasa ada sekelompok umat dari umatku ini, sekelompok manusia dari umatku ini, zahirina alal haq, yang mereka senantiasa menang di atas kebenaran. Mereka tenang, mereka berwibawa di atas kebenaran. Oleh Allah dibuat mereka selalu menang di atas kebenaran ini. Bagaimana kondisi mereka selalu menang di atas kebenaran? Padahal mereka itu ditelantarkan, mereka itu dienyahkan, mereka itu dibuat orang-orang pinggiran atau disisihkan. Bagaimana mereka itu tetap berwibawa di atas kebenaran ini? Mereka dimenangkan di atas kebenaran ini. Bukan pada masalah mereka itu kenyataan dilihat oleh mata orang-orang menjadi orang-orang tersisih, bukan. Tapi mereka tersisihkan untuk dimenangkan oleh Allah. Bukan mereka menjadi remeh ketika manusia mencoba meremehkan mereka, tetapi Allah SWT menjadikan mereka orang-orang yang tak tertelantarkan, meskipun semua orang tidak mentelantarkan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kalaulah ada orang yang mereka hendak menelantarkan, sedikit pun tidak menjadikan mereka rendah, tetap berwibawa di atas kebenaran. Pembawa kebenaran, mereka tetap berwibawa di atas kebenaran, tidak menjadikan mereka rendah ketika manusia semuanya hendak menelantarkan. Wala man khalafahum, tidak pula kalau banyak orang yang menyelisihi mereka sehingga mereka akan menjadi rendah, tidak. Kalaupun manusia semuanya menyelisihi, mereka tetap berwibawa di atas kebenaran ini, karena mengamalkan dan memegangi kebenaran sama sekali tidak kita itu dituntut untuk mengamalkannya ketika banyak orang yang setuju. Sehingga ketika banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang menyelisih, kita berarti tidak memegangi kebenaran. Tidak demikian. Itu konsep yang salah. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan Allah sudah peringatkan tidak boleh kita mengikuti kebanyakan orang yang menyelisihi. Tapi ikutilah sedikit orang, meskipun hanya sedikit, yang berpegang dengan kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sekiranya kalian itu justru mengikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi ini, padahal kebanyakan manusia itu menyelisih kebenaran,
Tapi kalau kalian itu mengikuti mereka, yudilluka an sabilillah. Kebanyakan orang yang menyelisih kalian, yang kalian perturutkan itu tadi adalah akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadilah kalian orang-orang yang tak memiliki wibawa. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, para salaf adalah orang-orang yang tetap berwibawa meskipun manusia semuanya menelantarkan, meskipun manusia semuanya menyelisihi. Allah sebenarnya memberikan kewibawaan, Allah menjanjikan kemenangan. Mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kebenaran ini. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah ta'ala beberapa poin yang selanjutnya masih pembahasan di antara adab dan akhlaknya para salaf, kita akan lanjutkan di pertemuan kita, pengajian kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.